Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi hari ini HSG masih melanjutkan penguatan di di indeks seperti itu. Dia mencapai 16 triliun pada turnovernya. Kalau kita lihat asing masih pembelian masif seperti biasa 1,4 triliun. Dan kalau kita lihat di sini dia ada tekanan jual di harga 6.637 dan dibawa naik lagi akhirnya di penutupan. Tapi menurutku IHSG masih perlu koreksi sehat seperti itu. Dan besok hari Jumat ya tinggal kita lihat apakah besok Jumat dia dapat koreksi atau dia masih mau mampu untuk melanjutkan kenaikannya kayak gitu. Tapi buat teman-teman juga tetap harus hati-hati, jangan sampai terlena gitu kan dengan kondisi market yang seperti ini, karena kita belum koreksi sama sekali kalau kita lihat dengan kenaikan-kenaikan yang sangat signifikan. Jadi dia sekarang menyentuh di area resistnya juga di 6.600. Jadi ya tinggal kita lihat apakah planningnya itu jebol resist atau dia kembali ke support terlebih dahulu untuk menguju resist ke depannya. Seperti itu buat teman-teman. Kalau kita lihat di sini kita ada saham yang bakal kita bahas yaitu di telekomunikasi, di mana ada ISA, Telkom, Era, XL dan juga Friend. Walaupun Era bukan telekomunikasi, tapi saya juga memasukkan biar ada tambahan buat saham di telekomunikasi seperti itu. Ya kalau kita lihat di sini secara keseluruhan pada naik kecuali Friend. Walaupun Friend hari ini diakumulasi sama BK, tapi tetap saja belum mampu untuk melanjutkan kenaikannya. Kita bahas satu-satu buat teman-teman juga sebelumnya. Kalau teman-teman mau, di sini kita juga ada grup belajar trading. Di sini grupnya tidak berbayar, di sini gratis. Dan teman-teman kalau mau nanti silahkan cek kolom deskripsi. Di situ insya Allah nanti aku bakal kasihkan linknya buat teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik, insya Allah sudah langsung masuk ke grupnya belajar trading. Seperti itu ya buat teman-teman. Grupnya isinya apa aja ya? Grupnya isinya tentang rekomendasi-rekomendasi tentunya buat teman-teman yang mungkin tidak sempat untuk menganalisa seperti itu. Lalu ada buat teman-teman yang mau ngobrol mungkin sama teman-teman minta rekomendasi, bukan rekomendasi, minta saran, bagusnya gimana, ini bagusnya gimana, di cut loss atau enggak, nanti teman-teman biar bantu gitu. Ada, kita bisa chat juga, jadi tidak terkunci hanya untuk admin, jadi teman-teman bisa saling komunikasi sama teman-teman yang lain seperti itu. Kita bakal bahas satu persatu di saham telekomunikasi. Di sini ada ISAT, di mana ISAT hammer bullish ya di sini. Hammer bullish dengan kenaikan yang lumayan menurutku hampir 3%, di mana asing masuk 12 billion. Pembelian paling banyak AK dan juga BK. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk XL, iya untuk ISAT ya, maaf untuk ISAT sendiri. ISAT sendiri dia sedang diakumulasi hari ini. Hari-hari sebelumnya dia didistribusi sama bandar-bandarnya. Ya perlu kita lihat dia udah sampai 7.000, seperti biasa dia harus balik ke 6.100 terlebih dahulu. Kalau kita lihat asing sebenarnya akumulasi secara masif juga untuk ISAT sendiri. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk ISAT, dia kemarin sempat jedot area support, tapi dia kemarin sempat jebol juga area supportnya. Tapi beruntungnya alhamdulillahnya dia ditutup di 6.100 di sini. Di 6.100 pas daerah support dia di 6.100. Nah, ini dia. Jadi dia ditutup di 6.100 dan beruntungnya lagi hari ini dia langsung dinaikkan. Seperti itu. Dia dinaikkan langsung ke atas MA5 dia. Nah, ini dia. Kalau kita lihat MACD dia juga udah mulai menyempit walaupun masih melandai. Kalau kita lihat dia hari ini naik, volumenya tidak terlalu tinggi, jadi masih perlu hati-hati, mungkin bisa menguji supportnya kembali. Seperti itu ya buat teman-teman untuk ISAT, jadi tetap perlu hati-hati. Walaupun kenaikannya bisa sampai ke 6.500, kalau 6.500 dijebol ya arah selanjutnya ke 7.000 seperti biasanya. Di range yang pernah kita buat di sebelum-sebelumnya. Seperti itu ya buat teman-teman. Untuk ISAT kita lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada telekomunikasi, Telkom.
Dimana Telkom hari ini sama seperti ISAT hammer bullish, dimana pembelian asing wow 183,98 billion atau hampir 184 billion. Pembelian paling banyak GU, BK, CC, ZP, CS. Wow, ini broker sultan semua, KZ, YB, broker sultan semua. Dan yang keluar ya retail kecuali LG. LG ini masuknya asing, Tri Megah Sekuritas. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, harusnya telekomunikasi diakumulasi cukup banyak juga. Iya, telekomunikasi Telkom diakumulasi cukup banyak. Diakumulasi cukup banyak, asing juga akumulasi cukup banyak di 20 hari ini termasuk hari ini. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya ya masih to the sky gitu kan. Padahal waktu itu kita bakal ngomong setelah di sini di 3600 mungkin bakal ada pantulan turun dulu menguji support. Ternyata langsung dibawa naik ke 3850 resistnya. Dan sekarang 3830, sangat menarik sekali. Tapi untuk MACD-nya dia udah mulai melandai gitu, harus tetap hati-hati. Mungkin dia bakal jedot resist terus bakal diturunkan dulu, nggak ada yang tahu, wallahu a'lam gitu kan. Di sini ada resist, nah ini dia. Kalau seumpama resistnya dijebol ya arahnya 4000. Tapi kita lihat apakah secara MACD dia masih bagus, bandarmologi masih bagus, asing masih terus masuk dengan masif, seperti itu. Kalau itu memang masih dilakukan ya sangat menarik untuk Telkom. Gitu ya buat teman-teman. Supportnya di mana? Supportnya jauh banget karena sekarang udah jedot resist. Ya supportnya ada di 3700. Seperti itu. Tetap hati-hati, kalau 3700 dijebol dia bakal ke 3500. Seperti itu untuk Telkom. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Era atau Era Jaya Swasembada, di mana dia hari ini mengalami kenaikan 1 tik atau 0,83%. Pembelian paling banyak RF, GR, BK, CC. Penjualan paling banyak ZP. ZP. Penjualan yang cukup masif menurutku. Biasa kalau ZP itu kalau masuk banyak banget, kalau keluar juga banyak banget. Kalau kita lihat secara broker summary-nya, dia harusnya didistribusi. Kalau kita melihat, iya, didistribusi cukup masif sama bandarnya, walaupun asingnya ternyata juga distribusi cukup masif. Ya, jadi masih perlu hati-hati. Biasanya memang untuk Era sendiri kalau kita lihat teknikalnya harusnya dia dibawa ke area support terlebih dahulu. Supportnya di mana? Supportnya biasanya ada di 580. Kalau 500 dijebol ya kayak kemarin lagi kita beli di 555 di bulan lalu, seperti itu. Tapi kemungkinan ke 505 bakal kecil. Biasanya dia diturunin di support 580 aja. Jadi gitu buat Era. Kalau teman-teman mau beli sekarang ya tinggal dihitung aja risknya ke 580. Kalau kenaikan 5 poin aja udah 0,8. Kalau penurunan 40 poin berarti ya sekitar 3 sekian persen gitu, 3,6% kayak gitu. Jadi tetap perlu hati-hati, cut lossnya masih terlalu jauh. Untuk Era sendiri ya kita lihat masih berada di area downtrend sepertinya. Nih dia, kita garis. Nah iya, dia kemarin gagal untuk break di sini. Tinggal kita lihat apakah dia mampu untuk jebolin arah downtrend dia atau enggak. Di sini di 625. Kalau jebol ya kemungkinan dia bakal naik kayak punyanya Unilever. Kayak punyanya Medka, di mana Medka juga jebol area downtrend dia langsung dibawa naik ke 3000, naik 12% langsung. Seperti itu ya buat teman-teman. Untuk Era tetap hati-hati, tunggu aja di area support kalau teman-teman mau resikonya kecil. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada XL. XL hari ini juga naik, asing juga net sell, asing net sell. Tapi pembeliannya sama KZ. Buat teman-teman yang kenal KZ ya tahu-tahu sendirilah. Coba cek buka hari ini.
Kemarin KZ beli banyak, sekarang KZ beli banyak juga, ya alhasil buka bisa teman-teman lihat. KZ melakukan pembelian cukup banyak. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk XL, ini dia. Broker summary-nya XL dia masih diakumulasi. Walaupun secara asing dia distribusi yang cukup lumayan kayak gitu. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk XL sendiri, nah dia ada garis support di 2980, 3000 lah ya, di 3000. Di 3000, kalau 3000 jebol ya arahnya bakal ke 2800 lagi kalau teman-teman cari supportnya seperti itu. Tapi sebenarnya dia masih pengen melanjutkan kenaikannya, MACD-nya juga masih bagus, terus arahnya juga bagus, terus volumenya aja yang terlalu kecil untuk kenaikan hari ini. Dia naik hari ini naik tapi volumenya cuman segitu, jadi masih perlu dihati-hati. Kalau mau pakai yang paling deket lagi ya sebenarnya MA5 dia yang dijadikan support. Kalau MA5 dia jebol ya arahnya ke 3000 dulu. Seperti itu buat XL. Teman-teman ada trading plan di XL atau enggak? Bisa ngobrol-ngobrol kita di grup atau di kolom komentar. Targetnya ke berapa? Sebenarnya targetnya masih jauh ke 3300. Tapi ya masa mau 1:1 sih resiko sama keuntungannya kayak gitu kan. Jadi gitu untuk XL buat teman-teman. Jadi sesuaikan aja trading plan-nya. Lanjut ke saham terakhir. Di saham terakhir ada Friend, dimana saya paham dengan psikologis teman-teman bahwasanya bilang bang ini di BK akumulasi gitu kan, dan 94 adalah area support seperti itu, seperti biasanya gitu. Iya, saya paham. Tapi untuk beberapa hari ini firasat saya agak nggak enak sama si Friend. Dia sering menguji area 94-nya dan bahkan sering ke 93, sering mampir ke 93. Jadi takutnya Friend tidak seperti arah yang biasanya, walaupun secara MACD dia udah mulai bagus, udah mulai menyempit seperti itu, udah mulai melandai, dan saya tetap belum berani masuk. Kalau teman-teman berani masuk silahkan pumpung sekarang di area support ya. Kalau jebol 94 ke 92 atau 91 ya bisa di cut loss kayak gitu. Tapi saya sendiri belum berani masuk. Kalau seumpama besok naik ya selamat buat teman-teman yang udah berani mengeluarkan resiko teman-teman seperti itu. Dan saya perlu ingatkan lagi, dia sering mampir di area 93 92, dan sekali turun dia 1, sekian persen teman-teman. Jadi harus dipikirkan itu. Bukan ya cuman turun 2 tik doang bang. Ya 2 tik doang dia udah 2,5% gitu kan. Beda sama ITMG, beda sama yang UNTR, BBCA kayak gitu. Dia sekali turun 0, sekian gitu. Ya berani masih ambil resiko. Tapi kalau Friend ya tergantung buat teman-teman apakah masih berani gitu kan. Tapi harusnya dia masih di reboundkan sih di 94 terkait BK akumulasi. Walaupun secara bandar dia bandar Friend juga sedang tidak bersahabat menurutku. Dia distribusi yang cukup masif, cuman BK yang sering masuk di Friend ini. Jadi gitu buat teman-teman, semoga teman-teman punya analisa yang lebih menarik dari apa yang saya bilangkan untuk hari ini di saham-sahamnya telekomunikasi. Bisa saling sharing di grupnya Belajar Trading, dan semua yang saya katakan di sini analisa dari saya, semua disclaimer on. Tidak ada paksaan jual, tidak ada paksaan beli, semua terserah dari teman-teman. See you next time, bye bye.